Scene dilanjutkan dengan Hiwo dan kawan-kawan berhasil menggagalkan aksi geng Yuchai untuk mengedarkan narkotika. Meski awalnya harus gelut sendirian, itu tak mampu menggoyahkan Hiwo untuk tetap melawan para gangster dan berhasil menangkap para gangster yang terlibat. Lalu ia pun mendapatkan orang-orang yang terlibat dalam lingkaran kotor para gangster yang sangat menggemparkan di Gimsan. Tetapi lagi-lagi Tae-suk menyelamatkan orang-orang penting yang terlibat di lingkaran tersebut untuk menjaga nama para petinggi tetap baik. Setelah itu Hiwo pun membawa Yoon-suk untuk ikut bersamanya dan bekerja di bawahnya. Tak cuma itu saja, ia juga membantu perawatan ibunya untuk meyakinkannya agar ikut bersama Hiwo. Singkatnya, Hiwo dan Jun Suk-kyu berhasil dipindahkan ke kota Seoul. Hasil kerja keras Hiwo akhirnya berjalan dengan sangat mulus. Ia akhirnya bisa ke Seoul untuk mendekati para musuhnya dan menjatuhkannya satu demi satu. Serta ia akan berjanji pada Jun Suk-kyu bahwa ia akan bertekad untuk menjadikan Jun Suk-kyu sebagai jaksa agung. Bukanlah Kim Suk-hun, tetapi Min-so mengetahui gerak-gerik Hiwo serta apa yang membawanya ke Seoul dan bekerja di bawah Kim Suk-hun. Sejak di awal scene, Lee Min-so ini sangatlah mencurigakan entah apa yang ia rencanakan dan kenapa ia terlihat sedang melakukan sesuatu tanpa diketahui Hiwo. Di hari kerja pertamanya, Hiwo mendapatkan sesuatu di dalam ruangan kerjanya. Yang tak lain itu adalah detektor penyadap suara di dekat meja Jun Suk-kyu dan ternyata itu adalah ulah Kim Suk-hun. Lantaran tidak percaya dengan kinerja Jun Suk-kyu serta lebih percaya dengan Hiwo. Bahkan meminta Hiwo untuk melaporkan hal apapun yang dikerjakan oleh Jun Suk-kyu. Kemudian Hiwo pun bergabung dalam lingkaran Kim Suk-hun, yang dimana para pejabat dan jaksa saling terlibat satu sama lain dengan Cho Tae-suk yang sangat berpengaruh dalam sirkel kekuasaan dan jabatan. Setelah itu ia bertemu langsung dengan Tae-suk yang sepertinya akan mengajak Hiwo untuk bergabung dengannya. Tetapi Hiwo tak tergoyahkan, impiannya hanyalah setia pada tugasnya sebagai jaksa. Keesokan paginya, Jun Suk-kyu dan yang lainnya pura-pura tidak mengetahui tentang penyadap suara oleh Kim Suk-hun. Mereka melakukan pekerjaan seperti biasa tanpa dicurigai olehnya. Lalu Hiwo pun melaporkan kejadian tersebut. Saat di malam harinya, Hiwo diundang langsung oleh Kim Suk-hun untuk datang ke acara forum masa depan, di mana orang-orang yang berpengaruh berada di lingkaran tersebut. Dengan perlahan, Hiwo terus menengok ke sana dan ke sini. Di saat semua disibukkan memperluas jaringannya dalam skala besar, tak lama ia pun didatangi oleh aktris terpopuler yaitu Choi Yun-a yang menghampirinya terlebih dulu. Tapi tiba-tiba Choi Kang-jin memotong pembicaraan mereka. Kemudian ia pun melihat Sung Jin-mi yang dimana dahulu Hiwo menangkapnya di masa depan atas tuduhan pelanggaran peraturan, penerimaan dan penggelapan uang yayasan serta menghindari pajak. Dengan gaya hidupnya yang mewah hingga bertabur barang-barang branded, lalu Hiwo pun mulai mendekatinya untuk memancingnya dalam jebakannya, sampai ia pun mencomblangkan Sung Jin-mi dan Jang Il-yun. Singkat waktu, Hiwo pun mendengar bahwa Min-so telah menangkap Jeon Il-bo, CEO Mirai Elektronik, karena telah melanggar hukum. Tetapi Jang Il-yun justru mengistimewakannya. Meski dia adalah seorang tersangka, lagi-lagi di balik semua itu ada orang yang sangat penting menutupi kasus tersebut. Yang tak lain itu adalah Cho Tae-suk. Bahkan mengalihkan publik pada kasus lain dengan menuduh seorang dokter membunuh kekasihnya sendiri. Padahal dia tidaklah bersalah sama sekali. Jang Il-yun terus menyudutkannya untuk mengakui kesalahannya. Yang mengkambing hitamkan orang tak bersalah harus menanggung salah yang bukan pembunuhnya. Karena satu alasan di mana Lee Ju-suk tidak punya apapun ataupun koneksi dengan orang-orang penting. Lantaran Lee Ju-suk hanya orang miskin, dengan mudahnya Jang Il-yun akan menuduhnya. Di mana ada kesempatan, pasti ada kesempitan. Lantas Hiwo pun merasa geram dengan tingkah laku Jang Il-yun yang menyalahkan orang lain demi kepentingan sendiri. Ia bersama Jun Suk-kyu membuat rencana untuk menjatuhkannya dengan cara membongkar rahasianya, yakni jaksa yang disuap dan melibatkan hubungannya bersama Sung Jin-mi dengan skandal hubungannya.
Dengan perlahan, misi Hiwo dan kawan-kawan berhasil menarik perhatian Jang Il-yun yang menggemparkan hubungannya bersama Sung Jin-mi telah terbongkar di masyarakat, bahkan masuk berita, serta akan menangkap keduanya yang telah melanggar hukum. Di satu sisi, Hiwo akan membantu Lee Ju-syuk untuk bebas dari tuduhan yang menjeratnya selama ini dengan syarat ia tidak boleh mengatakan pada Jang Il-yun bahwa Hiwo mendatanginya dan membantunya. Secara teori, Lee Ju-syuk sangatlah tidak bersalah. Ia telah dituduh melakukan pembunuhan oleh kejaksaan yang dipimpin oleh Jang Il-yun. Selanjutnya, Hiwo pun mulai mendatangi TKP untuk menangkap pembunuhan asli yang sebenarnya yang masih berkeliaran bebas di luar sana. Scene dilanjutkan, Min-so merasa kesal dengan Jang Il-yun yang mengambil alih pekerjaannya dan mengistimewakan tersangka, yaitu Jeon Il-bo. Hal itu juga membuat Jang Il-yun juga marah karena tidak menghormati seniornya dengan sikap Min-so kepadanya. Dari pojokan, Hiwo terus mengintip dan mendengar mereka berdua berbicara. Lantas, Hiwo pun mendatanginya dan memberitahukannya bahwa Hiwo akan memberikan hadiah yang tidak bisa dilupakan oleh Jang Il-yun. Setelah melihat TKP, Hiwo pun mulai berimajinasi dengan apa yang korban lakukan sebelum meninggal dunia. Hiwo terus menyisir semua area untuk mencari bukti-bukti yang konkret. Tak lama, Hiwo pun mendapatkan bukti yang akan mempermudah Lee Ju-syuk untuk bebas. Singkatnya, Hiwo sudah mengetahui latar belakang Lee Min-so yang selama ini dia adalah anak anggota Dewan Lee Jae-hun, yang dulunya ternyata dijebak oleh seseorang atas dasar tuduhan skandal korupsi dan kejahatan seksual. Kini Hiwo sekarang sangat mempercayai Lee Min-so karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan Jo Tae-sup. Hal itu membuat Lee Min-so tersenyum dan terdiam bahwa nantinya ia akan menceritakan semuanya kepada Hiwo jika waktunya sudah tepat. Singkatnya, Hiwo pun meminta bantuan pada Kyuri dan pengacaranya untuk membantu mencari pembunuh yang sebenarnya dan membela yang sudah dijadikan tersangka oleh Jang Il-yun. Kini usaha Hiwo sudah berjalan dengan lancar, dengan dia berhasil mengungkap pembunuh yang sebenarnya. Yang tak lain itu adalah pembunuh berantai. Dengan sangat percaya diri, Jang Il-yun menuduh Lee Ju-syuk dengan bukti-bukti yang dimilikinya. Tapi tiba-tiba Kyuri datang untuk memberitahu semuanya bahwa pembunuh yang asli telah ditangkap di Kejaksaan Wilayah Timur. Scene kembali pada Hiwo dan Kyuri untuk mencari tahu identitas Kang Dok-gu yang mempunyai banyak catatan kriminal yang sangat berat, sehingga membuat Kyuri sangat kesal dan marah hingga gugur rutuk. Misi pun dimulai dengan mendatangi semak belukar untuk mencari bukti kejahatan oleh Kang Dok-gu. Setelah beberapa jam tidak menemukan apapun, tapi Seung-yuk menemukan jasad yang dibuang begitu saja. Saat di malam harinya, mereka melanjutkan pengintaian secara diam-diam pada Kang Dok-gu. Pagi, siang, malam, mereka terus menunggu kedatangan Kang Dok-gu untuk keluar dari markasnya. Sampai akhirnya Kang Dok-gu berhenti di semak belukar di tengah malam tanpa ada siapapun. Rupanya ia akan menguburkan korbannya. Tapi aksinya ketahuan saat HP Seung-yuk berbunyi. Alhasil mereka pun harus berjuang antara hidup dan mati melawan pembunuh berantai yang sangat berbahaya. Namun tiba-tiba Yeon-suk datang untuk menyelamatkan Kyuri dan Seung-yuk dan membantu misi mereka. Kemudian Pak Sang-man melaporkan kejadian tersebut bahwa misinya telah sukses. Tak berselang lama Kang Dok-gu pun mengakui kejahatannya yang ia telah perbuat selama ini. Lalu penyidik Oh merasa gembira dengan misi penangkapan Kang Dok-gu berjalan dengan mulus. Singkatnya, Jun Suk-kyu pun diminta langsung untuk menangkap Sung Jin-mi atas perintah Kim Suk-hun, sehingga membuat frustasi Jang Il-yun yang mengusik hidupnya. Scene dilanjutkan, Kim Suk-hun meminta Hiwo untuk menangkap seniornya, yakni Jang Il-yun, dengan banyak tuduhan atas suap dari para konglomerat.